Pertama, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai exercising BCM. BCM tidak bisa dipertimbangkan kehandalannya sebelum dilakukan latihan. Diperlukan program latihan yang terencana untuk memastikan bahwa semua aspek rencana dan staf telah dilatih selama periode waktu tertentu. Bentuk latihan bisa bervariasi seperti tes teknis, desktop walkthrough, dan full life exercise. Waktu dan sumber daya yang dikeluarkan untuk melatih respon BCM dan BCP adalah bagian yang penting dari keseluruhan proses, seperti mengembangkan kompetensi, menanamkan kepercayaan, menyampaikan pengetahuan yang esensial pada saat kritis. Layanan dan aktivitas mungkin di-outsource, tapi tidak dengan akuntabilitas risiko. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan sendiri kesiapan penyedia layanan outsource untuk mengatasi gangguan. Tujuan dari pengujian atau exercise program adalah untuk memastikan bahwa dalam periode waktu yang telah dicanangkan, seluruh informasi dalam planning telah dilakukan verifikasi, seluruh planning telah disosialisasikan, dan seluruh personil termasuk para deputi telah terlatih. Latihan merupakan fase generik yang digunakan untuk exercise, yaitu menggambarkan latihan bisnis continuity plan, rehearsal, melatih anggota tim dan staf, tes, pengujian, teknologi, dan prosedur. Tes biasanya digunakan ketika suatu prosedur teknologi atau proses bisnis sedang dicoba. Biasanya berdasarkan skala target waktu. Hasilnya bisa lulus atau gagal. Misalnya, pembangunan kembali server dari tape backup. Latihan merupakan praktek dari beberapa set prosedur yang spesifik untuk memberikan pengetahuan dan keakraban. Contoh, latihan kebakaran. Berikut adalah hasil dan deliverable dari program BCM. Jadwal untuk program latihan, validasi bahwa bisnis continuity dan strategi efektif, keakraban anggota tim dan staf dengan peran, akuntabilitas, tanggung jawab, serta wewenang dalam menanggapi insiden, pengujian teknis, logistik, serta aspek administrasi dari BCV, pengujian dan pemulihan infrastruktur seperti pusat komando, area kerja, teknologi, dan pemulihan sumber daya telekomunikasi, latihan, kesediaan, dan relokasi staf, dokumentasikan hasil latihan dalam laporan pasca latihan untuk senior manajemen, auditor, insurer, dan regulator, dokumentasikan resolusi masalah yang timbul selama latihan, peningkatan kesadaran prosedur emergensi, peningkatan kesadaran akan pentingnya BCM, dan kesempatan untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan kesiapan bisnis continuity. Frekuensi program latihan BCM tergantung pada kondisi, skala, dan kompleksitas perusahaan. Program dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Program dapat dilaksanakan jika terjadi perubahan yang signifikan pada staf, proses, atau teknologi, dan jika terjadi perubahan lingkungan bisnis eksternal utama. Indikator-indikator BCM untuk exercising BCM diantaranya, organisasi menjalankan program latihan formal BCM yang mencakup semua operasi bisnis, semua rencana telah realistis dan baru saja dilatih, semua personil telah ikut ambil bagian dalam latihan yang realistis, semua pemulihan worksite dan pusat komando telah realistis dan baru saja dilatih, semua pemulihan sistem yang kritis telah realistis dan baru saja dilatih, dan semua pemulihan telekomunikasi data yang kritis telah realistis dan baru saja dilatih. Semua pemulihan telekomunikasi atau voice yang kritis telah realistis dan baru saja dilatih. Semua pencarian informasi pemulihan dan restorasi telah realistis dan baru saja dilatih. Semua supplier dan penyedia layanan outsource yang kritis telah realistis dan baru saja dilatih. Semua penyedia layanan recovery telah realistis dan baru saja dilatih. Relokasi semua staf baru saja dilakukan dan dilatih secara realistis. Berbagai rencana organisasi selaras dan telah dilatih bersama untuk memastikan semuanya dapat dijalankan tanpa kelalaian atau konflik. Program latihan BCM organisasi, apakah konsisten dengan lingkup semua rencana dan strategi? Memastikan setiap komponen kapabilitas bisnis continuity organisasi dikaji, dilatih, dan diupdate secara berkala berdasarkan jadwal. Menyediakan jaminan objektif bahwa semua rencana dan strategi akan bekerja sesuai yang diharapkan ketika diperlukan.
Memastikan bahwa sedapat mungkin menggunakan skenario latihan yang realistis. Memastikan bahwa semua elemen rencana yang saling berhubungan dan ketergantungan sepenuhnya telah diuji. Memastikan bahwa perwakilan berbagai susunan skenario dan mode kegagalan tercermin dalam latihan. Setiap latihan yang dilakukan dalam program khusus telah dinilai untuk memastikan hal tersebut tidak menjebloskan organisasi ke peningkatan level risiko yang tidak dapat diterima. Tiap latihan memiliki skala dan kompleksitas yang sesuai untuk pemulihan tujuan organisasi, profil risiko, dan BCM maturity. Tiap latihan direncanakan secara cermat, realistis, dan disetujui oleh stakeholder. Tiap latihan telah didefinisikan dengan jelas tujuan, sasaran, dan kriteria kesuksesan yang secara formal disahkan oleh senior manajemen. Tiap latihan memiliki laporan dan analisis pasca latihan. Tiap latihan memiliki laporan pasca latihan yang berisi rekomendasi perbaikan dan jadwal implementasi. Program latihan secara spesifik, desktop review of plan content, desktop scenario test of walkthrough, eskalasi dan call-out communication test, skenario terbatas untuk pemulihan teknologi, business unit work area recovery test, integrated recovery test yang melibatkan seluruh perpindahan lokasi. Program latihan dikelola secara seksama sesuai persetujuan jadwal sebelumnya yang memenuhi kebijakan BCM. Program latihan dimiliki oleh anggota yang bertanggung jawab dari tim senior manajemen. Program latihan memiliki anggaran yang teridentifikasi dan memadai. Dokumentasi program latihan secara jelas menggambarkan hubungannya dengan semua dokumen lain yang relevan. Berikut adalah studi kasus mengenai pengurangan waktu downtime pada sebuah pabrik dengan BCM. Studi kasus terjadi pada sebuah perusahaan telekomunikasi global yang telah mendirikan pabrik-pabrik di beberapa belahan dunia seperti Cina, India, dan Brasil untuk memenuhi demand ponsel dunia. Pada tahun 2006 semester kedua, terjadi kerugian mencapai 205 jam produksi atau sekitar 51,25 miliar dolar dari pendapatan yang hilang dalam 6 bulan. Kemudian, perusahaan memperkenalkan BCM pada infrastruktur divisi IT mereka sehingga mereka mampu mengurangi downtime pabrik karena kegagalan TI. Penghematan yang berhasil dilakukan mencapai sekitar 355 miliar US dollar, potensi kehilangan produksi selama periode 3,5 tahun. Penghematan ini terutama berkaitan dengan pelatihan dan melalui pelatihan khusus dipahami bahwa penghematan ini melibatkan recovery teknis yang tidak hanya di atas kertas. Arab National Bank melakukan pengujian berkala yang bertujuan untuk memvalidasi BCP. Keuntungan pengujian adalah menentukan skenario di mana tes akan dilakukan dan menentukan tujuan atau objektif dari skenario tersebut. Guideline untuk testing disiapkan untuk unit bisnis dan IT. Semua skrip pengujian akan diperiksa kelengkapannya oleh setiap kepala unit bisnis. Kepala unit bisnis dan kepala BCM akan menyetujui skrip sebelum tes. Exercising ini membantu dalam memenuhi ekspektasi bisnis ketika terjadi bencana, serta rekonsiliasi dan recovery data pada saat terjadi bencana. Eurostar memiliki program-program pelatihan mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi bencana. Program ini meliputi pelatihan utama di lokasi yang menjadi hasil diskusi dari tabletop di mana masing-masing partisipan memberikan masukan. Eurostar juga melakukan latihan evakuasi di tunnel yang bekerjasama dengan Eurotunnel dan Emergency Service. Eurostar juga melakukan pelatihan di sejumlah kantornya yang dianggap sebagai lokasi operasi. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan skenario yang berbeda. Eurostar membangun terowongan evakuasi sebagai simulator pelatihan, sehingga staf akan lebih siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.